Bab 2041, Konspirasi Terbuka. Apakah elemen yang kau miliki adalah sesuatu yang juga diajarkan oleh gurumu, Tuan Muda Yun? Tentu saja, bibiku berkata bahwa mengolah banyak elemen adalah tabu dalam kultivasi. Tidak hanya akan memperlambat kecepatan kultivasimu, ada risiko tinggi kehilangan kendali atas energi mendalam seseorang dan merusak pembuluh darah mendalam seseorang. Mereka yang mengelolanya harus memiliki fisik dan pemahaman yang luar biasa, kualitas yang bahkan tidak dimiliki oleh satu dari sejuta praktisi mendalam. Bibiku adalah orang yang luar biasa, tetapi bahkan praktisi elemen terhebat yang dikenalnya hanya mengolah 3 elemen sekaligus. Memikirkan bahwa kau mengolah 5, tidak, 6 elemen pada saat yang sama. Dia tidak menyebutkan bahwa praktisi mendalam yang mengolah 3 elemen sekaligus adalah salah satu imam besar, makhluk yang berdiri di atas yang tak terhitung jumlahnya di abis dan hanya menjawab kepada Raja Abisal. Itulah sebabnya dia sangat penasaran dengan Yun Che. Dalam hal elemen saja, dia entah bagaimana bahkan di atas seorang imam besar dan di luar pemahaman abis. Yun Che menjawab dengan tenang, hanya setelah aku meninggalkan guruku dan benar-benar bergabung dengan dunia ini, aku menyadari betapa luar biasanya anugerah yang kuterima dari guruku. Apakah gurumu? Hua Caili tiba-tiba memotong ucapannya dan menegur dirinya sendiri dengan suara pelan, itu bukan sesuatu yang seharusnya kutanyakan. Yun Che tersenyum. Senyuman itu kecil dan singkat, tetapi itu menggugah hatinya dan mencuri pandangannya sesaat. Dia beralih ke pertanyaan berikutnya. Kemana kau pergi setelah mengucapkan selamat tinggal kepada gurumu? Aku pergi ke banyak tempat, Yun Che terus menjawab dengan tenang, tetapi hampir semua tempat yang kukunjungi memiliki karakteristik yang kurang lebih sama, orang-orang yang kalah, terkuras, yang dirusak oleh debu jurang, mata yang penuh dengan rasa sakit, kekejaman, dan kedengkian. Aku yakin kau telah menyaksikan hal yang sama dan akhirnya terbiasa dengannya selama ujianmu. Hua Caili menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut, dunia luar tentu jauh lebih menakutkan daripada apa yang orang-orang katakan kepadaku dan apa yang dapat kubayangkan sendiri. Itu adalah ketakutan yang beraneka ragam untuk sedikitnya. Kerajaan dewa yang ditinggalinya adalah tanah suci yang bahkan tidak berani diimpikan oleh sebagian besar orang abis. Segala sesuatu di luar itu adalah dunia yang penuh dengan rasa sakit dan kebencian yang tidak pernah bisa dibayangkannya. Mengingat betapa kuatnya dirimu, kamu pasti telah meninggalkan nama yang cukup terkenal di setiap tempat yang pernah kamu kunjungi, bukan? Ambil contoh alam abis Qilin. Kamu tidak hanya mengalahkan sekelompok master ilahi sebagai penguasa ilahi, kamu bahkan mengangkat kekaisaran Helian yang terlemah di atas setiap sekte besar lainnya di alam abis Qilin. Aku yakin kamu akan dikenang sebagai legenda untuk waktu yang sangat lama. Yun Che menggelengkan kepalanya. Aku tidak menyadarinya saat aku masih bersama guruku, tetapi aku menyadari bahwa aku sangat berbeda dari kebanyakan praktisi yang mendalam. Sebagai permulaan, aku jauh lebih kuat daripada siapapun pada tingkat kultivasiku. Kedua, penguasaanku terhadap elemen tampaknya mustahil di mata semua orang. Perbedaan ini membuatku sangat heran dan penasaran, tetapi juga membuatku mendapatkan banyak plot dan bahaya yang tidak terduga. Itulah sebabnya aku mulai menyembunyikan diriku dari persepsi publik sebaik mungkin. Setiap kali aku bepergian ke lokasi baru, aku akan menggunakan nama yang berbeda. Aku juga tidak pernah tinggal di satu tempat terlalu lama. Tentu saja, aku tidak meninggalkan ketenaran apapun. Yun Che menjelaskan dengan acuh tak acuh. Namun menyeluruh, faktanya, waktuku di alam jurang Qilin dengan muda adalah yang paling kurang ajar dan mencolok. Aku berutang budi kepada putri pertama Helian, dan aku berjanji padanya bahwa aku akan membawa kekaisaran Helian ke alam Dewa Qilin. Karena aku tidak dapat menjaga profil rendah seperti yang kulakukan sebelumnya, aku memutuskan bahwa aku mungkin juga bisa melepaskannya. Dia membuatnya terdengar sangat sederhana, tetapi tidak butuh banyak usaha untuk membayangkan kesulitan kejam seperti apa yang telah dia lalui untuk sampai ke titik ini. Bagi seseorang dengan kepribadiannya untuk menyembunyikan dirinya sampai pada titik ketidakjelasan dan terus-menerus berkeliaran dari satu tempat ke tempat lain seperti dakwit, baginya untuk memilih untuk menghilang dengan tenang dan sendirian bahkan setelah menganugerahkan kekaisaran Helian anugerah terbesar yang dapat mereka bayangkan. Jadi, apakah Yun Che nama aslimu? Gadis itu bertanya dengan nada serius. Tentu saja, Yun Che menatap matanya dengan mata yang murni dan tulus. Kakakku adalah penyelamatku. Guruku mengajariku untuk membalas budi sekecil apapun 10 kali lipat,
jadi mengapa aku harus berbohong kepadamu tentang namaku? Benar, kakakku, tanpa sadar menundukkan kepalanya dan menatap kakinya sendiri. Sekarang setelah dia memikirkannya, dia bahkan telah mengungkapkan energi cahaya yang mendalam padanya hanya karena dia tidak ingin meninggalkan bekas luka di wajahnya, jadi mengapa dia berbohong padanya tentang namanya? Dia berkata dia berutang nyawanya padanya, tetapi siapapun yang bisa menghitung akan tahu bahwa dia telah menyelamatkannya lebih banyak daripada dia. Dia sangat jujur dan terus terang padanya, tetapi dia, Divine Master level 3 baik-baik saja, dan gadis di dalam penghalang itu terluka parah. Jelas, ini berarti bahwa kultivasinya jauh lebih lemah daripada rekannya. Mereka berdua adalah Divine Master level 5. Ketakutan dan kewaspadaannya hilang dalam sekejap, sudut mulut pria itu mulai melengkung tak terkendali. Ada getaran yang jelas dalam suaranya ketika dia berbicara, kesempatan emas akhirnya jatuh ke pangkuan kita, Junior Brother Liu. Dia melangkah maju perlahan, tetapi tidak langsung meraih kristal jurang di dalam penghalang. Sebaliknya, dia mengulurkan tangan ke arah Yun Ce dan memerintahkan, kau harus tahu aturan kabut tak berujung, nak. Berikan padaku. Meskipun dia berbicara kepada Yun Ce, jelas dari tatapan matanya bahwa dia tidak terlalu peduli padanya. Gerakannya tidak tergesa-gesa, dan seringainya hampir terbelah dari telinga ke telinga. Dia mengira mereka adalah predator yang memiliki segalanya di bawah kendali. Mereka belum pernah melihat kristal jurang sebesar itu dalam hidup mereka. Kabut tak berujung adalah tempat tanpa aturan atau ketertiban, jadi secara umum, siapapun yang memiliki setengah otak akan melakukan segala daya mereka untuk menyembunyikan hadiah sebesar itu. Namun, lawan mereka tidak hanya terluka parah, dia tidak punya pilihan selain menggunakan kristal jurang untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Mungkin dia pikir dia bisa beruntung dan memulihkan kekuatannya sebelum ada yang menemukannya. Tetapi ternyata tidak. Dia tanpa sengaja telah memancing bahaya ke depan pintunya. Jika ini bukan kesempatan emas, lalu apa? Namun, Yun Ce tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Dia hanya melirik pria itu dan menjawab dengan serius, mengapa kami harus memberikan apa yang menjadi milik kami? Di dalam penghalang, Hua Caili diam-diam membuka matanya sedikit untuk menyaksikan penampilan Yun Ce. Terkejut, kedua pria itu akhirnya memberi Yun Ce perhatian penuh mereka. Ketika dia memastikan auranya yang dalam lagi, tatapan mereka berubah menjadi lebih menghina dan mengejek dari sebelumnya. Mereka menatapnya seperti sedang melihat orang bodoh yang memasuki kabut tak berujung untuk pertama kalinya. Begitu, kau tidak hanya ingin memberi kami kristal jurang, kau juga ingin memberikan kami hidupmu. Pria berpakaian hitam itu perlahan berjalan ke arah Yun Ce sambil menyeringai saat dia datang. Yun Ce mengerutkan kening dalam-dalam dan muncul di antara mereka dan penghalang dalam sekejap. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, apa yang kau lakukan? Melihat auramu, kalian berdua adalah praktisi sekte yang saleh. Kita seharusnya saling membantu di kabut tak berujung, bukan saling merampok. Apakah kau tidak takut akan mempermalukan sektemu? Kata-kata lurus Yun Ce hampir membuat kedua pria itu bertekuk lutut. Karena tertawa, itu saja. Pria di sebelah kanan berkata, siapa sebenarnya orang bodoh ini? Ini pasti pertama kalinya dia berada di kabut tak berujung. Dia kemudian menunjuk Yun Ce dan berkata dengan nada mencemooh, biarkan kakek Liu memberimu pelajaran, nak. Kamu bisa menjadi bangsawan di dunia luar, tetapi di sini di kabut tak berujung, jika kakek Liu ingin kamu mati, maka kamu akan mati. Hentikan omong kosong itu dan bunuh saja dia. Siapa yang tahu apa yang mungkin terjadi jika kita berlarut-larut dalam pertemuan ini? Pria di sebelah kiri mengedarkan energinya. Bunuh dia dengan cepat, dan jangan tinggalkan jejak. Ambil hadiahnya, bunuh semua saksi. Begitulah keadaan di kabut tak berujung. Begitu dia selesai, pria itu bergegas menuju kristal jurang seperti ular berbisa. Senyum gelap menyebar di wajahnya. Rekannya juga menembakkan pedang lebar yang dikelilingi oleh topan kekuatan murni langsung ke ulu hati Yun Ce. Lawannya adalah seorang Divine Master level 3. Hanya karena dia 2 level di bawah ranah kultivasinya tidak berarti dia tidak bisa mengejutkan mereka jika dia memberikan segalanya. Itulah sebabnya dia tidak menahan diri sedikit pun. Jauh di langit, Hua Qinying mendengus pada dirinya sendiri. Tidak seperti Hua Caili, Hua Qinying adalah seorang veteran beruban. Saat Yun Ce mengeluarkan kristal jurang, dia langsung tahu apa yang sedang direncanakannya. Mengeluarkan keserakahan seseorang dan membalikkan sebab dan akibat, ya. Sebuah taktik kekanak-kanakan.
Tapi, dia bergumam pada dirinya sendiri. Trik sederhana mungkin paling cocok untuk Caili. Bab 2042, Jawaban. Cahaya aneh dari kristal jurang itu dengan cepat mendekati wajah pria berjubah hitam itu. Pada saat yang sama, kegembiraan di matanya menjadi begitu pekat hingga hampir nyata. Pada saat inilah pemandangan di depan matanya tiba-tiba terdistorsi. Hal berikutnya yang dia tahu, kekuatan yang kuat dan tak tertahankan menyeretnya ke kiri. Pria berjubah hitam itu tertegun, tetapi dia sama sekali tidak dapat menanggapi kekuatan yang tiba-tiba itu. Sebelum dia menyadarinya, kepalanya telah membentur tanah, dan lengannya terinjak ke tanah kurang dari 1 meter dari kristal jurang itu. Pada saat yang sama, dia mendengar rekannya berteriak kaget. Pedang lebarnya terbang di udara seolah-olah telah ditampar oleh seseorang, dan kekuatan yang kuat menariknya ke arahnya. Sesaat kemudian, kedua pria itu menyadari bahwa salah satu lengan mereka terpelintir satu sama lain seperti mie dan terinjak ke tanah dengan kaki yang sama. Mengatakan bahwa mereka tercengang adalah pernyataan yang meremehkan. Mereka menyalurkan ki mereka yang mendalam dengan sekuat tenaga, tetapi kekuatan yang tak terhentikan yang menyerupai sejuta gunung menghentakkan lengan mereka yang terangkat kembali ke tanah. Bahkan kepala mereka setengah terkubur di tanah, tidak dapat bergerak sedikitpun. Dengan susah payah kedua pria itu memutar kepala mereka hingga akhirnya mata mereka mengarah ke atas. Tatapan mereka menatap kaki yang menginjak lengan mereka, dan nyaris tidak bersentuhan dengan mata dingin Yun Che yang seperti reptil. Bagaimana, kedua pupil pria itu membesar hingga maksimal. Mereka tidak percaya apa yang sedang terjadi. Indra mereka menyatakan dengan keras dan jelas bahwa pemuda di hadapan mereka hanyalah seorang master ilahi tingkat 3, namun... Katakan padaku nama dan asal-usulmu, perintah Yun Che dengan dingin dan tanpa emosi. Tak satu pun pria itu menjawab. Tidak mungkin untuk mengatakan apakah itu karena mereka tidak mau tunduk, atau karena mereka belum pulih dari keterkejutan mereka. Sudut mulut Yun Che mengerut ke bawah, dan sepasang ledakan kecil tiba-tiba memekakkan telinga. Itu adalah suara lengan kedua pria itu yang patah pada saat yang sama. Kedua pria itu menjerit. Teriakan mereka gagal memancing reaksi sekecil apapun dari Yun Che. Dia hanya berkata, kau punya satu kesempatan lagi untuk menjawab pertanyaanku, atau kalau tidak. Rasa takut dan sakit yang luar biasa dengan cepat menghancurkan perlawanan apapun yang masih mereka miliki. Pria di sebelah kanan Yun Che buru-buru berbicara, namaku Han Kuan, dan adik laki-lakiku Liu Jing. Kami berasal dari Sekte Pedang Tiran, kumohon. Bagus. Sebuah suara acuh tak acuh menyela gagapnya yang menyakitkan. Karena kau patuh, aku akan memberi kalian berdua kematian yang cepat. Ciang, pedang lebar yang terlempar itu ditarik kembali ke telapak tangan Yun Che. Kemudian, dia menjatuhkannya ke kepala kedua pria itu dengan haus darah yang ganas. Kasihanilah aku, saudaraku. Han Kuan berteriak sekuat tenaga. Kami bodoh karena membiarkan keserakahan kami mengalahkan akal sehat kami. Kami mohon agar Anda menunjukkan belas kasihan dan membiarkan kedua orang hina ini selamat. Kumohon, tercekik di bawah bayang kematian, teriakannya begitu keras hingga hampir merobek tenggorokannya sendiri. Bahkan niat membunuh yang tampaknya memenuhi sumsumnya hingga penuh telah melambat hingga berhenti sementara. Pedang tidak jatuh di kepala mereka. Yun Che melihat ke belakang dan bertanya kepada Hua Caili, bagaimana aku harus menghadapi mereka berdua, saudariku? Awalnya, Han Kuan dan Liu Jing terkejut. Kemudian, mereka menyadari bahwa Yun Che sedang mencari petunjuk dari gadis itu. Mengetahui bahwa setiap detik sangat berarti, Han Kuan memutar lehernya dengan sekuat tenaga sambil berteriak, maafkan kami, peri. Kami berasal dari Sekte Pedang Tiran, salah satu dari 3 sekte pelindung alam asap terhuyung-huyung. Kami sama sekali bukan penjahat, jadi kumohon. Apapun kecuali penjahat. Yun Che mengejek. Sepertinya seseorang butuh bantuanku untuk mengingat wajah buruk mereka saat mereka mencoba merampok kita tadi. Tidak, Han Kuan buru-buru membela diri, kami adalah anggota Sekte Pedang Tiran, dan kami biasanya tidak akan pernah menyerah pada pembantaian yang tidak beralasan di kabut tak berujung. Hanya saja, kami belum pernah melihat kristal jurang yang luar biasa seperti ini dalam hidup kami, jadi kami tidak mampu menahan keserakahan kami. Kami tidak pernah berencana untuk membunuhmu. Kami hanya berharap untuk menakut-nakutimu agar tunduk. Gadis itu tidak mengatakan apapun. Merasa jauh lebih penuh harapan daripada sebelumnya, Han Kuan melanjutkan,
kau tampak seperti dewa dari kisah hebat, peri. Kau tidak mungkin menodai dirimu dengan darah kami. Jika kau mengizinkan kami pergi, kami berjanji bahwa seluruh sekte pedang tiran akan mengingat kebaikanmu dan senior. Kami berjanji untuk membalas belas kasihanmu 1000 kali lipat. Yun Ce tidak bertindak, dia hanya memperhatikan Hua Caili dan menunggu jawabannya. Tatapan Hua Caili sedikit bergeser, tetapi dia segera menarik kembali tatapannya dan berbisik, apapun niat mereka, pada akhirnya. Mereka tidak melukai sedikit pun orang kita. Biarkan mereka pergi. Tetapi, Yun Ce mengerutkan kening tetapi mendesah pelan. Kemudian, dia menarik kakinya, melepaskan rasa haus darahnya, dan berbalik, sambil berkata, "Enyahlah." Kedua pria itu buru-buru berdiri, ekspresi mereka bingung dan tidak percaya. Mereka hampir tidak percaya bahwa pemuda itu benar-benar telah membiarkan mereka pergi. Jika aku sendirian, maka kalian akan menjadi noda di tanah. Jangan lupa siapa yang menyelamatkan nyawa anjing kalian. Seperti bel alarm, suaranya menyentak mereka keluar dari lamunan mereka. Han Kuan segera tergagap, ya, kita tidak akan melupakan peri itu yang menyelamatkan nyawa kita. Jika Anda membutuhkan kami akan memberikan segalanya untuk membalas budi ini. Kedua pria itu menjauh dari Yun Ce dan Hua Caili dengan ragu-ragu saat mereka berbicara. Baru setelah mereka berjarak 10 langkah, mereka akhirnya berbalik dan melarikan diri sambil memegangi lengan mereka yang patah. Hua Caili akhirnya membuka matanya. Dia menatap Yun Ce seolah ingin mengatakan sesuatu. Dia mulai mengerti apa yang Yun Ce coba lakukan. Pertahankan postur ini, kata Yun Ce. Aku berjanji mereka tidak akan membuat kita menunggu. Hua Caili membuka mulutnya, tetapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan apapun. Dia benar, kurang dari 15 menit kemudian, gelombang kejut yang dahsyat dan ganas dengan cepat mendekati Yun Ce. Gemuruh, jauh di langit, mata Hua Qinying berkedip karena takjub. Berubah dari 0 menjadi 100 dalam sekejap. Menggunakan energinya yang mendalam hingga sejauh ini. Mungkinkah, apakah dia memiliki 80% esensi ilahi atau lebih tinggi? Kemudian lagi, setelah melihat semua yang telah dilihatnya dari Yun Ce, Hua Qinying mendapati dirinya tidak terkejut sama sekali dengan penemuan ini. Paman senior, Han Kuan dan Liu Jing gemetar seperti daun. Mereka tampak sangat lemah, mereka bisa saja jatuh ke tanah kapan saja. Langkah, ada yang kabur, dan Yun Ce berdiri di samping mereka. Wajahnya benar-benar kosong, bahkan tidak ada sedikit pun ejekan yang terlihat di wajahnya. Dalam sekejap, kedua pria itu mengeluarkan teriakan aneh seolah-olah seekor ular berbisa telah menggigit jantung mereka. Kemudian, mereka jatuh terlentang dengan cara yang hampir sama persis. Kulit mereka sepucat kematian, dan mulut mereka membuka dan menutup dengan cepat seolah-olah mereka mencoba mengatakan sesuatu. Namun, mereka tidak bisa. Yang bisa didengar hanyalah suara gigi mereka yang gemeretak. Yun Ce melirik Hua Caili, tetapi kali ini, dia tidak meminta izinnya. Dengan satu lambaian tangannya, dia mengubah dua master ilahi yang ketakutan menjadi patung es. Saat berikutnya, mereka hancur menjadi debu putih dan tersebar ke sekeliling, bahkan tidak meninggalkan satu pun jejak. Setelah selesai, Yun Ce dengan santai mengambil kristal jurang dan bertanya, apakah kamu sudah menemukan jawabanmu sekarang? Hua Caili berdiri dan berpikir dengan hati-hati. Akhirnya, dia menjawab dengan ragu, apakah itu kebaikan? Yun Ce tersenyum. Itu jawaban yang bagus, hanya saja tidak sepenuhnya benar. Dia berhenti menyembunyikannya dan berkata, apa hal yang paling murah dan paling berharga di dunia ini? Jawaban atas pertanyaan ayahmu adalah ini, obligasi. Obligasi. Hua Caili membisikkan kata itu. Itu adalah kata yang sederhana dan mudah dipahami, tetapi saat ini, kata itu membuatnya sangat bingung. Yun Ce menjelaskan dengan perlahan, kebaikan adalah sejenis ikatan. Sebagian orang menganggapnya sebesar langit dan tidak menginginkan apapun selain membalas kebaikan orang-orang yang telah memberi mereka. Di sisi lain, ada orang-orang yang, Anda baru saja mengalaminya. Anda menunjukkan belas kasihan dan menyelamatkan hidup mereka, tetapi mereka menertawakan kebodohan Anda dan mencoba membunuh Anda. Hua Caili, cinta keluarga adalah sejenis ikatan. Sebagian orang menganggapnya lebih penting daripada hidup mereka sendiri dan tidak akan ragu untuk mengorbankan hidup mereka demi keluarga,
tetapi sebagian hanya memandang daging dan darah mereka sebagai alat yang dapat digunakan dan dibuang sesuka hati. Jika kecemburuan menguasai, mereka dapat disingkirkan semudah rumput. Petik 2. Kepercayaan juga merupakan sejenis ikatan. Sebagian orang bersedia membalas kepercayaan dengan segenap hati mereka, tidak mau berkhianat bahkan jika itu mengorbankan hidup mereka. Tetapi sebagian orang akan menggunakannya sebagai pisau yang dapat menyebabkan kerusakan. Hubungan guru-murid juga merupakan jenis ikatan. Beberapa orang sangat menghormati guru mereka dan menempatkan mereka di atas tumpuan sepanjang hidup mereka, sementara beberapa membunuh guru mereka sendiri untuk membuktikan diri. Persahabatan, cinta, semuanya adalah ikatan. Hua Caili mendengarkan dengan serius dan saksama. Lama kemudian, dia akhirnya berkata, "Sejujurnya, aku mengerti apa yang kamu katakan. Hanya saja, ini bukan pertama kalinya kamu mengalami kejadian seperti itu, kan?" Tanya Yun Ce tiba-tiba. Hua Caili tampak terkejut dan menundukkan kepalanya lebih rendah. "Tidak, bukan." Yun Ce melanjutkan, "Jika hari ini kamu membebaskan mereka, dan mereka kembali dengan seseorang yang tidak dapat kamu maupun aku tangani, menurutmu apa yang akan terjadi pada kita? Apakah kamu pikir mereka akan menunjukkan belas kasihan yang kamu berikan kepada mereka?" "Aku tahu." Hua Caili memejamkan matanya dan menjadi semakin tenang. "Namun, betapapun mengerikannya mereka bukanlah binatang buas. Mereka adalah manusia yang hidup dan bernapas. Mereka semua memiliki teman dan keluarga, dan mereka semua mengatasi berbagai cobaan dan kesengsaraan yang kejam untuk sampai sejauh ini. Setiap kali aku bertemu dengan orang-orang seperti itu, aku tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah mereka hanya dirasuki oleh keserakahan atau keinginan sesaat. Aku tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah ada kemungkinan mereka bisa kembali, itulah sebabnya aku tidak sanggup membunuh mereka." Dia berbisik, "Bibi selalu mengatakan kepadaku bahwa kebaikan yang bodoh itu tidak baik, hanya bodoh. Namun aku..." Dia menghela napas panjang dan membuka matanya. Kemudian, dia berkata seolah-olah kepada dirinya sendiri, "Tidak apa-apa. Aku baru saja memulai perjalananku. Aku akan tumbuh, selangkah demi selangkah." Menatapnya dengan mata tajam, Yun Ce menggelengkan kepalanya dengan sangat serius dan berkata, "Aku setuju bahwa tidak seorang pun dapat berubah dari orang baik yang memandang menyelamatkan nyawa sebagai kemuliaan dan tanggung jawab seseorang menjadi makhluk tak berperasaan yang dapat mengubur jutaan orang tanpa berkedip tanpa pertumbuhan. Namun, proses ini cukup menyakitkan, sangat mungkin menyakitkan di luar imajinasimu yang terbesar." Petik 2. Tetapi kamu tidak perlu melalui pertumbuhan seperti itu. Aku yakin bahwa ayahmu dan bibimu hanya ingin mencerahkanmu tentang wajah manusia yang sebenarnya. Aku tidak percaya mereka ingin kamu tumbuh menjadi makhluk yang dingin dan tak berperasaan sepertiku. Aku yakin mereka lebih suka kamu mempertahankan kebaikan dan hatimu yang murni selamanya." Hua Caili menatapnya dengan heran, dan dia berkata dengan nada misterius, "Pertumbuhan adalah duri dan semak berduri yang harus dilalui semua manusia, suka atau tidak. Tetapi kamu hanya perlu berjalan ke menara tinggi yang telah dibangun untukmu dan melihat ke bawah pada manusia dengan mata yang lebih jernih dan tidak berkabut." Hua Qinying. Petik 2. Petik 2. Di langit, Hua Qinying tak kuasa menahan rasa herannya lagi. Ia hampir tak percaya bahwa ini adalah sesuatu yang bisa dikatakan oleh seorang pria berusia 30-an. Bab 2043, Hantu Abisal. Bimbingan dewasa, Yun Ce membungkam Hua Caili untuk waktu yang lama. Dia tampak sibuk mencoba memahami dan mencerna kata-katanya. Puncak dari keheningannya yang panjang adalah sebuah dengusan. Dengusan yang sangat tajam dan merdu, tetapi tetap saja, dengusan. Yun Ce tanpa sadar menekan jarinya ke ujung hidungnya. "Apakah aku mengatakan sesuatu yang lucu?" "Tidak, tidak." Hua Caili buru-buru menutup mulutnya. Tetapi jelas bahwa dia masih tersenyum, "Hanya saja kata-katamu mengingatkanku pada ayahku." "Yun Ce, kamu sangat muda, namun kamu berbicara seperti kamu seusianya." Mata Hua Caili melengkung menjadi bulan sabit. "Aku akan mengingat apa yang kamu katakan, tetapi ada satu kalimat yang kamu katakan yang tidak bisa aku setujui." "Yang mana?" "Kalimat di mana kamu menyebut dirimu sebagai makhluk yang dingin dan tidak berperasaan." Hua Caili masih tersenyum, tetapi nadanya berubah menjadi serius dan tak terbantahkan. "Saya akui bahwa pengalaman saya dangkal, dan saya mungkin belum pernah bertemu banyak orang seperti Anda. Namun,
Saya yakin Anda bukanlah makhluk yang dingin dan tidak berperasaan. Sebaliknya, Anda adalah orang terbaik yang pernah saya temui dalam perjalanan ini. Yun Che hendak mengatakan sesuatu, tetapi Wacaili memotongnya, tidak perlu membantah saya. Hari pertama kita bertemu di alam jurang kilin, Anda memilih untuk membantu saya meskipun kita adalah orang asing pada saat itu. Berbicara tentang alam jurang kilin, Anda membalas budi Putri Helian dengan memberi mereka kualifikasi untuk memasuki alam Dewa Kilin dan mengambil kembali harga diri mereka yang telah lama hilang hanya karena Anda berutang budi padanya. Selain itu, Anda telah menyelamatkan saya lebih banyak daripada saya menyelamatkan Anda, tetapi Anda bertindak seolah-olah itu sebaliknya dan mencoba segala daya Anda untuk membalas budi saya 10 kali lipat. Anda bahkan menerima permintaan saya yang tidak adil agar Anda menemani saya. Karena itu, Anda bukanlah makhluk yang dingin dan tidak berperasaan. Anda adalah kebalikannya. Yun Che membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi sekali lagi dia dipotong oleh Hua Caili. Itu belum semuanya. Aku punya satu bukti yang tak terbantahkan lagi untuk diberikan kepadamu. Dan itu, adalah energi cahayamu yang mendalam. Hua Caili menatap Yun Che dengan mata yang cerah dan berbinar. Aku belum pernah melihat energi cahaya yang mendalam sebelumnya, tetapi semua orang tahu bahwa alasan mengapa praktisi yang mendalam dengan energi cahaya yang mendalam sangat langka adalah karena hanya mereka yang memiliki tubuh yang suci dan tanpa cacat serta hati yang penuh dengan kebaikan dan kemurnian yang hakiki yang dapat mewarisinya. Dengan asumsi bahwa ada sedikit kebenaran dalam rumor tersebut, kau tetaplah orang yang paling jauh dari makhluk yang dingin dan tak berperasaan, Tuan Muda Yun. Matanya begitu murni, begitu jernih, sehingga Yun Che harus mengalihkan pandangannya. Ia tertawa masam dan berkata, apa yang kau dengar tentang karakteristik unik dari energi cahaya yang mendalam hanyalah rumor. Kau mengatakan bahwa aku adalah kebalikan dari makhluk yang dingin dan tak berperasaan, tetapi tentu saja kau tidak lupa bagaimana aku secara fisik dan mental mencabik-cabik lawan-lawanku tanpa ampun selama konferensi Jurang Kilin. Astaga, aku baru saja membunuh 3 orang tanpa berpikir 2 kali. Coba tebak berapa banyak orang yang telah kubunuh sepanjang hidupku. Kau mungkin akan terkejut dengan jawabannya. Namun, kata-kata Yun Che sama sekali tidak membingungkan atau mengejutkan Hua Caili. Sebaliknya, ia perlahan menggelengkan kepalanya dan tersenyum lebar. Ayahku pernah mengatakan kepadaku bahwa penampilan dan bakat bawaan seseorang sudah ditetapkan sejak kita lahir, tidak dapat diubah dan tidak dapat diubah. Tetapi kecuali hal-hal yang tidak dapat diubah, siapapun yang berhasil mendisiplinkan diri mereka sendiri sehingga mereka selalu menghargai ikatan dan membenci kejahatan, dan selalu menanggapi kebaikan dan pembalasan dengan tergesa-gesa adalah makhluk yang langka dan berharga. Orang-orang yang hidup seperti itu biasanya tidak memiliki penyesalan, dan Anda bahkan tidak dapat menemukan satu orang seperti itu di antara 10.000 orang. Ragu-ragu di hadapan musuh berarti kejam terhadap diri sendiri, berbelas kasih kepada penjahat berarti mempromosikan kejahatan, bisiknya pada dirinya sendiri sebelum berkedip dengan lucu. Dulu saya berpikir bahwa ajaran ayah saya sangat membosankan dan cerewet, dan saya akan menjernihkannya dari pikiran saya segera setelah saya tidak terlihat. Tetapi untuk beberapa alasan, saya mengingatnya dengan jelas sekarang. Ayahnya adalah salah satu dari 7 dewa dari 6 kerajaan Tuhan. Menerima pujian yang mungkin juga datang dari pria itu sendiri sama dengan menerima pujian dari makhluk tertinggi di dunia ini. Baiklah, baiklah. Yun Che mendesah dengan jengkel dan malu, saya tidak punya alasan untuk meragukan kata-katamu. Kurasa aku tidak punya pilihan selain menyebut diriku orang baik mulai sekarang, ya. Kamu orang baik, Hua Caili menekankan sebelum menambahkan, pada catatan itu, terima kasih telah mengungkap jawabannya untukku. Jika aku sendirian, aku yakin butuh waktu bertahun-tahun sebelum aku menemukan jawabannya. Itu tidak terlihat, tetapi jarak antara keduanya tampaknya telah memendek dan menjadi lebih hangat dari sebelumnya. Pada saat inilah suara lisu terngiang di kepala Yun Che, sekarang aku mengerti mengapa kau sengaja mengekspos energi cahaya yang mendalam. Itu bukan hanya untuk membangun kepercayaan dan mempersempit jarak antara dirimu dan targetmu, atau setidaknya, itu hanya tujuan sekunder. Tujuanmu yang sebenarnya adalah untuk membangkitkan akal sehat mereka. Itu benar, jawab Yun Che dalam hati, lebih dari sekali, aku menyesali bahwa akal sehat adalah salah satu, jika bukan hal yang paling mengerikan di dunia ini. Kau lihat apa yang kulakukan di sana. Dia merenung dengan suara senang, dengan membangkitkan akal sehatnya mengenai energi cahaya yang mendalam,
dia sekarang percaya dari lubuk hatinya bahwa aku adalah pria dengan kebaikan dan kemurnian tertinggi. Meskipun dia melihatku menyiksa lawan-lawanku dan membunuh orang lain tanpa ampun dengan matanya sendiri, dia dengan sukarela membuat alasan, maaf, maksudku, bukti yang tak terbantahkan, untuk menutupi fakta-fakta itu. Petik 2. Itu memang taktik yang sangat tercela, komentar Li Su. Yun Ce terkekeh tidak peduli. Perahu itu berlayar sejak aku bertemu dengannya di kabut tak berujung. Li Su berkata, tapi kau tampaknya telah gagal. Gagal, alis Yun Ce berkedut sedikit. Bagaimana bisa? Li Su menjawab, kau ingin dia membangun hubungan romantis dengannya, tetapi dia dengan jelas menyatakan bahwa kata-katamu mengingatkannya pada ayahnya. Itu sama sekali tidak romantis, bukan? Tidak, kau tidak mengerti. Yun Ce menjelaskan, dia adalah bunga rumah, seseorang yang begitu terlindungi sehingga pria yang paling dikenalnya dan paling dihormatinya adalah ayahnya. Itulah sebabnya dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkit ayahnya sesekali. Komentarnya berarti bahwa gambarannya tentangku mirip dengan ayahnya, tetapi ini bukan kegagalan, oh tidak. Sebaliknya, ini adalah tanda bahwa dia perlahan-lahan mengalihkan kepercayaan dan kekagumannya terhadap ayahnya kepadaku. Ini sempurna. Petik 2. Tanda tanya petik 2. Li Su tidak dapat memahami apa yang dikatakannya. Dia tidak menjawab. Oh, maaf, seru Yun Ce menyadari, kamu dilahirkan tanpa orang tua. Tentu saja kamu akan merasa sulit untuk memahami apa yang aku katakan. Dia tidak pernah terguncang seperti ini bahkan ketika dia bertemu Dewa Kilin di alam Dewa Kilin. Kurasa, aku menemukan sesuatu yang luar biasa, jawab Yun Ce penuh teka-teki, suaranya jauh seolah terganggu. Tapi aku butuh waktu untuk memverifikasinya. 10 hari kemudian, di pinggiran kabut tak berujung. Petik 2. Aku masih tidak bisa menghadapi kematian seseorang setenang dirimu. Apakah aku lemah? Tidak, kamu terlalu baik hati untuk dunia ini. Lagi pula, kamu terlahir untuk melihat yang terbaik dan terindah yang ditawarkan dunia ini. Tentu saja kamu tidak bisa terbiasa dengan nasib yang lebih buruk daripada kematian. Nasib yang lebih buruk daripada kematian. Hua Caili berpikir sejenak sebelum bertanya, apa yang mungkin lebih buruk daripada kematian? Dia telah mengajukan terlalu banyak pertanyaan selama 10 hari terakhir, dan dia bahkan tidak menyadarinya. Oh, banyak sekali. Yun Ce menatap kosong ke depan saat dia menjawab pertanyaannya. Bisa jadi melihat tanah airmu hancur menjadi debu. Bisa jadi kehilangan orang yang kamu cintai selamanya. Bisa jadi mengetahui kebenarannya terlalu terlambat untuk mengubah apapun. Bisa jadi putus asa tanpa daya. Bisa jadi percaya pada orang yang salah dan disakiti oleh orang yang kau percaya. Ada banyak. Kematian memang menakutkan, tetapi pada akhirnya itu hanyalah momen kesakitan dan ketakutan. Dalam beberapa kasus, itu bahkan bisa menjadi pelepasan manis yang sangat dicari banyak orang. Hua Caili tanpa sadar menempelkan tangannya ke ulu hatinya. Nada suaranya tenang dan hambar, jadi mengapa kata-katanya begitu mencekiknya. Tanpa sadar ia teringat ayahnya, bibinya, kerajaan dewa penghancur surga. Hua Caili menggelengkan kepalanya sekali dan menjawab, aku tidak pernah memikirkan hal-hal seperti itu, dan aku masih tidak berani memikirkannya sekarang. Hanya mendengarkannya saja membuatku merinding. Mengalami salah satu dari nasib ini akan menjadi tragedi yang tak terbayangkan. Yun Ce meyakinkannya sambil tersenyum, jangan khawatir. Seseorang sebaik dirimu akan dilindungi oleh surga. Bahkan jika itu tidak terjadi, orang-orang yang kau cintai tidak akan pernah membiarkan tragedi dunia ini menodai setitik pun dirimu. Hua Caili menoleh menatap Yun Ce sejenak sebelum bertanya dengan serius, aneh. Kamu jelas berusia 30-an, tetapi kamu tahu banyak hal. Rasanya seperti kamu adalah seorang senior yang telah menjalani banyak kehidupan. Mungkin karena pengalamanku, tidak biasa dibandingkan dengan banyak orang. Dan, dia berhenti dan ragu-ragu untuk waktu yang tidak biasa. Akhirnya, dia menggigit bibirnya seolah-olah untuk menegaskan tekadnya dan berkata, sejujurnya, aku belum berusia 30-an, saudariku. Hah, mata Hua Caili membelalak karena heran. Tapi aku melihat dengan jelas usia tulangmu di konferensi Dewa Kilin. Kamu hanya sedikit di atas tanda 30. Yun Ce berhenti di tengah jalan. Dan pengukurannya benar. Hanya saja tablet itu mengukur usia tulang manusia, dan aku. Cahaya biru tiba-tiba menyala di tubuhnya,
dan gambar besar naga biru perlahan muncul dari punggungnya. Saat berikutnya, tekanan naga kuno membekukan seluruh ruang. Ah! Hua Caili menjerit kaget dan mengambil setengah langkah menjauh dari Yun Ce. Dia menatapnya dan siluet naga yang tumpang tindih di tubuhnya dengan mata melebar. Yun Ce menurunkan lengannya sambil tersenyum, dan tekanan dan gambar itu menghilang. Tuanku menganugerahkanku sumsum dan jiwa naga, jadi tulang. Dan darahku berbeda dari orang kebanyakan. Tentu saja, tablet mendalam yang disetel untuk mengukur usia tulang manusia tidak dapat mengukur usiaku secara akurat. Sudah kubilang bahwa tuanku menyelamatkanku ketika aku berusia sekitar 10 tahun. Sudah lebih dari 100 tahun sejak itu. Sejujurnya, aku mungkin berusia sekitar 120 tahun. Ketika dia melihat Hua Caili masih mengenakan ekspresi tertegun, dia berkata dengan menyesal, guruku telah memerintahkanku untuk merahasiakan sumsum naga dan jiwa nagaku. Itulah sebabnya aku memilih untuk merahasiakannya darimu. Aku minta maaf, dan aku akan dengan senang hati menerima hukuman apapun untuk meredakan amarahmu. Jika Hua Caili terkejut, maka Hua Qinying tidak bisa berkata-kata. Jauh di atas langit, dia merasa seolah-olah sejuta gunung runtuh di dalam benaknya. Hua Caili terlalu muda dan tidak berpengalaman untuk mengatakan apa yang begitu istimewa tentang jiwa naga Yun Ce, tetapi Hua Qinying bukanlah keduanya. Dewa Naga, dia bergumam pada dirinya sendiri dengan keheranan yang menyedihkan, itu, di atas naga leluhur. Bab 2044, Hati Pedang yang Terguncang. Naga adalah satu-satunya ras binatang yang tersisa di abis. Mereka mengandalkan garis keturunan Dewa Naga yang kuat untuk melawan kerusakan debu jurang hingga hari ini. Naga abis melayani naga leluhur sebagai raja, dan Hua Qinying akrab dengan aura yang terkuat dari mereka. Tentu saja, aura dan jiwa naga Yun Ce membuatnya tercengang. Saat Yun Ce menunjukkan satu demi satu anomali yang mustahil, dia telah tiba pada titik di mana dia bahkan tidak berani membayangkan Tuan yang telah menganugerahkan segalanya padanya. Siapa sebenarnya jiwa kuno yang kuat ini? Pada saat inilah dia mendengar kata-kata, berusia 10 tahun, dan lebih dari 100 tahun. Alisnya berkedut, usia dan waktu itu langsung mengingatkannya pada seseorang. Itu adalah masalah yang mengguncang seluruh kerajaan dewa. Pikiran itu hanya terlintas di benaknya. Dia tidak terlalu memikirkannya. Kamu, kembali ke tanah, butuh beberapa saat bagi Hua Caili untuk akhirnya pulih dari keterkejutannya. Dia kemudian berkata dengan nada mendesak, tentu saja aku tidak akan menyalahkanmu untuk ini. Ini adalah rahasia yang harus kau simpan, sama sekali tidak perlu bagimu untuk berbagi semuanya denganku. Di masa depan, pastikan kau tidak membiarkan siapapun mendengar tentang ini. Jika tidak, itu mungkin mengundang bahaya yang tidak terduga. Raut wajah Yun Ce tampak rileks saat ia menerima perhatian alih-alih celaan dari Hua Caili. Jangan khawatir, saudariku. Aku tidak pernah berencana untuk tidak mematuhi nasihat guruku. Baik itu energi cahaya yang mendalam atau jiwa nagaku, kau adalah satu-satunya yang telah kutunjukkan itu. Kepercayaannya tidak hanya eksklusif dan diberikan tanpa prasyarat apapun, pengkhianatan darinya dapat dengan mudah menempatkannya dalam bahaya besar. Hua Caili mungkin sangat tidak berpengalaman, tetapi bahkan dia mengerti betapa berharganya kepercayaan ini. Sekali lagi, hatinya tercabut, dan itu tetap sangat asing baginya. Namun tidak seperti sebelumnya, sebuah pertanyaan keluar dari bibirnya hampir tanpa sadar, mengapa? Mengapa kau begitu mempercayaiku? Petik 2. Yun Ce tampak terkejut, bahkan ada kilasan singkat kesadaran dan kebingungan di wajahnya. Tampaknya bahkan dia tidak tahu mengapa dia begitu mempercayainya. Pada akhirnya, dia berbisik, seolah-olah pada dirinya sendiri, apakah ini yang dimaksud tuanku ketika dia mengatakan bahwa terkadang kamu tidak bisa menahannya? Petik 2. Bibir Hua Caili sedikit terbuka, matanya beriak dengan perasaan yang tidak dia ketahui. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, Yun Ce tiba-tiba berbalik seolah menyadari ketidaktepatan komentarnya. Dia kemudian mengubah topik pembicaraan dengan canggung dan tegas, berbicara tentang usia, aku masih tidak tahu berapa usiamu. Jangan tanya, reaksi Hua Caili sungguh tak terduga. Ia bahkan memalingkan wajahnya dan cemberut, gurumu pasti telah mengajarimu bahwa menanyakan usia seorang wanita itu tidak sopan, kan? Panggil saja aku susterku. Postur tubuhnya tercium seperti keras kepala, dan telinganya memerah karena suatu alasan. Baiklah,
Ledakan amarahnya bahkan mengejutkan Yun Ce, tetapi ia tidak ragu untuk menganggukkan kepalanya dan berjanji, aku bersumpah tidak akan pernah bertanya lagi. 3 binatang buas jurang mendekat dari kanan kita. Aku akan menangani mereka. Itu adalah alasan yang sempurna untuk melepaskan diri dari rasa malu, jadi Hua Caili tidak ragu untuk berbalik dan melepaskan pedang awan kacanya ke sasarannya. Cahayanya yang pekat menyilaukan, tetapi entah mengapa, pedang itu tidak mengeluarkan suara apapun. Ding! Ada suara ding yang begitu lembut sehingga hampir tidak terasa bahkan oleh indera halus seorang praktisi yang mendalam, dan kedua binatang buas jurang itu terpotong menjadi 2 sebelum mereka mendekat. Suara tubuh mereka yang hancur menghantam tanah terdengar sangat keras dibandingkan dengan itu. Pedang itu kemudian berputar balik, tidak menyentuh binatang jurang ketiga sedikitpun. Namun, ketika pedang putih giok itu kembali ke punggung Hua Caili, binatang jurang itu tiba-tiba terbelah menjadi selusin bagian tanpa peringatan. Setiap potongan sebersih dan sehalus cermin. Binatang jurang itu bahkan tidak mendapat kesempatan untuk meraung. Ia hancur menjadi debu jurang begitu menyentuh tanah. Belum lama sejak Hua Caili memegang pedang pertama dari pedang pemecah langit, tetapi ia meningkat dengan kecepatan yang luar biasa. Tekniknya pun semakin lama semakin tidak terlacak. Di kabut tak berujung, keributan sekecil apapun dapat menimbulkan bahaya. Oleh karena itu, ini adalah tempat terbaik baginya untuk melatih pedang barunya. Hua Caili ingin menyelesaikan dasar-dasar pedang sebelum perjalanannya berakhir. Ia yakin keberhasilannya akan memberi ayahnya kejutan yang cukup menyenangkan. Mengesankan. Di sampingnya, Yun Ce mendesah kagum saat ia mengalihkan pandangannya dari binatang jurang yang mati. Dia kemudian menatap pedang awan mengkilap di belakangnya dan bertanya, aku penasaran sejak awal, tapi pedang macam apa yang kau latih, saudariku? Kekuatan pedang dan niat yang dilepaskan pedangmu tidak hanya melampaui ruang, tetapi juga tipuan, tidak, lebih seperti membelokkan persepsi target. Yun Ce hampir tidak bisa menyembunyikan keheranannya. Aku sendiri adalah pengguna pedang, dan aku telah mendengar banyak cara pedang dari guruku. Namun, aku belum pernah melihat yang seperti milikmu. Bibir Hua Caili bergerak. Dia tidak tahu harus berkata apa. Namun, Hua Qinying tidak pernah meragukan inderanya sebanyak ini sepanjang hidupnya. Ini adalah pertama kalinya dia meragukan akal sehatnya, yang paling dia kenal, yang paling dia banggakan, dan secara praktis mewujudkannya dalam tubuh dan jiwa, sedemikian rupa hingga pecah seperti kaca. Kembali ke tanah, Yun Ce memasang ekspresi terkejut yang pantas dan bertanya, ini sepertinya tidak terlalu sulit, saudariku. Ada yang salah. Itu, sepertinya tidak terlalu sulit. Hua Caili menggelengkan kepalanya keras dan tergagap hampir tidak jelas, tapi, kau bahkan belum berlatih, kau bahkan tidak memiliki seni pedang. Bagaimana mungkin kau, seni pedang? Tanda tanya petik 2, Yun Ce menggelengkan kepalanya dan menyatakan dengan mata yang jernih dan murni, guruku tidak pernah mengajariku seni pedang. Bahkan, dia tidak pernah mengizinkanku untuk mengolah seni pedang apapun. Li Su, Hua Qinying, petik 2 tanda tanya petik 2. Kenapa, begitu? Bingung di luar imajinasi, Hua Caili bertanya tanpa sadar. Yun Ce menjawab, guruku mengatakan kepadaku bahwa seni pedang sudah mati, tetapi niat pedang masih hidup. Jika kau mencoba mengendalikan kehidupan dengan kematian, maka pedangmu juga akan kaku dan mati. Tetapi bagaimana kau bisa mewujudkan niat pedangmu tanpa seni pedang? Bagaimana kau bisa berlatih pedang? Hua Caili bergumam. Yun Ce mengangkat lengannya, dan pedang pembunuh iblis pemukul surga bersinar sedikit lebih terang. Niat pedang harus tumbuh dari hati, tubuh, dan pedang, tentu saja. Seni pedang sama sekali tidak diperlukan. Petik 2 petik 2. Hua Caili belum pernah mendengar teori seperti itu sebelumnya. Hua Qinying, peri pedang, juga belum pernah mendengar teori seperti itu. Tentu saja mereka tidak pernah mendengarnya. Bagaimanapun, itu adalah kebohongan terang-terangan dari Yun Ce. Jauh di dalam lautan jiwanya, Li Su mendesah pelan. Dia akhirnya mengerti mengapa Yun Ce memintanya untuk memberitahunya tentang seni pedang penghancur surga. Itu adalah taktik tercela lainnya untuk memajukan tujuannya. Dilihat dari reaksi besar Hua Caili, jelas bahwa dia telah berhasil. Jelas bahwa jawabannya hanya membingungkan Hua Caili lebih jauh, jadi Yun Ce menambahkan, jalan pedang guruku cukup aneh. Butuh waktu bertahun-tahun bagiku untuk akhirnya memahami sedikit saja. Setelah hampir mencapai apa yang disebut alam kecocokan,
yang diucapkan guruku, aku memperoleh kemampuan untuk memahami niat pedang orang lain, melampaui kebutuhan akan dasar pedang dan seni pedang, dan mengeksekusinya melalui hati pedang dan tubuh pedangku sebagai gantinya. Kalau tidak, aku tidak akan bisa melakukan apa yang kulakukan. Hua Caili tidak bisa mengerti apa yang dia katakan sebagai hal yang biasa. Menurutnya, itu adalah pengetahuan tingkat tinggi yang jauh melampaui kemampuannya untuk dipahami saat ini. Jika Yun Ce adalah orang lain, dia pasti akan menganggapnya sebagai omong kosong dan langsung melupakannya. Namun, dia baru saja menyaksikan Yun Ce melepaskan seberkas Heavenbreaker Sword Intent dengan matanya sendiri, jadi bagaimana mungkin dia meragukannya. Itu juga sebabnya gaya bertarungku agak muluk dan tak terkendali. Aku tidak pernah membiarkan ilmu pedang mengikat pedangku, lanjut Yun Ce, niat pedang sisterku misterius, tidak dapat dijelaskan, dan menakjubkan, tetapi jelas juga tidak cocok untukku. Aku yakin itu lebih cocok untuk peri penari sepertimu. Dia berbicara dengan mudah dan santai, tampaknya tidak peduli bahwa dia menghancurkan hati pedang Hua Caili dengan setiap kata yang dia ucapkan. Bersihkan hatimu. Suara Hua Qinying tiba-tiba muncul di telinga Hua Caili. Seperti mata air pembersih, perintahnya membasahi mata dan lautan jiwa Hua Caili dan membersihkannya dari kekeruhan. Dia adalah pria luar biasa yang cara pedangnya yang luar biasa hanya berlaku untuknya dan hanya dia. Kamu tidak boleh meragukan hati pedangmu sendiri karena keunikannya. Nasihatnya dengan cepat menghilangkan pikiran-pikiran tak diinginkan yang sebelumnya mengganggu pikiran Hua Caili. Namun, itu tidak mungkin menghilangkan rasa takjub yang terus-menerus menumpuk di dalam hatinya. Bab 2045, Riak. Luar biasa, kau benar-benar luar biasa. Dari sudut pandang Hua Caili, Yun Ce telah mewujudkan niat pedang pemecah langitnya hanya dalam beberapa napas setelah melihatnya, dan tidak diragukan lagi bahwa prestasi ini telah sepenuhnya melampaui ranah mengesankan atau jenius. Bahkan, keajaiban tampak seperti deskriptor yang kurang bersemangat. Sebagai seseorang yang berdiri di puncak dunia sejak usia muda, memuji dan mengagumi orang lain adalah dua hal yang hampir tidak pernah dia lakukan. Tentu saja, dia tidak dapat menemukan kata-kata atau perilaku yang diperlukan untuk mengekspresikannya dengan tepat. Namun, dia meragukan bahwa bahkan putra dan putri ilahi dari kerajaan para dewa dapat melakukan apa yang tidak dapat dia lakukan. Tidak, tuankulah yang luar biasa, jawab Yun Ce dengan rendah hati. Hua Caili berkata dengan terpesona, tuanmu pastilah pria luar biasa yang melampaui imajinasi. Aku mungkin salah, tetapi rasanya pencapaiannya dalam ilmu pedang, bahkan lebih hebat daripada Bibi. Kata-katanya tidak mengganggu Hua Qinying. Bagaimanapun, dia tahu bahwa yang terjadi adalah sebaliknya. Guru, Yun Ce jelas tidak ahli dalam ilmu pedang. Siapa sebenarnya? Alasan terbesar dia memerintahkan Hua Caili untuk melakukan perjalanan bersama Yun Ce adalah untuk secara bertahap mengungkap identitas guru misteriusnya. Sudah hampir setengah bulan sejak perjalanan dimulai. Sekarang, dia benar-benar mulai merasa takut. Itu karena pikirannya, terlepas dari upaya terbaiknya, telah membawanya ke jawaban yang paling jauh dan mustahil. Yang mereka katakan mengendalikan semua elemen di zaman kuno, yang biasa mereka sebut dewa penciptaan. Hua Caili melangkah lebih dekat ke Yun Ce dan berkata dengan penuh harap, Tuan Muda Yun, aku tidak tahu bagaimana kau berhasil mengeksekusi seberkas niat pedang itu. Bisakah kau mengajariku? Tidak apa-apa jika kau menolakku. Aku baru menyadari bahwa itu adalah permintaan yang sangat tidak masuk akal. Semua keturunan dari garis keturunan pemecah langit terobsesi dengan pedang, dan Hua Caili tidak terkecuali. Dia hampir tidak percaya dia menanyakan sesuatu yang dia tahu benar-benar tabu di antara praktisi yang mendalam, apalagi pendekar pedang. Tetapi pada saat dia menghentikan dirinya sendiri, sudah terlambat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi dirinya sendiri karenanya. Yun Ce tampak ragu-ragu. Bukannya aku tidak ingin membantumu, tapi... Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Hua Caili menjadi merah padam. Aku seharusnya tidak, kakakku, kata Yun Ce lembut untuk meluluhkan penyesalan Hua Caili. Aku tidak akan menahan apapun yang bermanfaat bagi kultivasimu. Aku tidak akan ragu bahkan untuk sesaat. Tatapan dan kata-kata Yun Ce menenangkan Hua Caili, tetapi pada saat yang sama, itu juga menyebabkan jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Dia tidak mengerti mengapa, hanya saja pedangku tidak memiliki bentuk maupun seni. Itu sepenuhnya bergantung pada pencerahan dan kecocokanku dengan pedangku. Dengan mengingat hal itu,
tidak ada kata-kata yang dapat kubagikan kepadamu. Pada saat inilah dia mengingat sesuatu dan bersemangat. Itulah yang dikatakan, ketika guruku mengajariku pedang, dia akan memanggil niat pedangnya dan mengedarkannya ke seluruh tubuhku sehingga aku dapat merasakannya. Begitulah cara aku secara tidak sadar memperoleh apa yang kumiliki. Dia mengangkat pedang pembunuh iblis pemukul surga sekali lagi. Bagaimana dengan ini? Aku akan mengedarkan niat pedangku beberapa kali, dan saudariku dapat mencoba merasakannya. Jika kamu berhasil melihat bahkan setitik pencerahan darinya, maka aku akan sangat tersanjung. Sebelum Hua Caili dapat menjawab, Yun Ce menutup matanya dan mengedarkan niat pedangnya. Hua Caili buru-buru mengumpulkan fokusnya dan menatap Yun Ce dengan kedua matanya dan persepsi ilahinya. Sebaris kekuatan pedang membubung ke langit, tetapi tanah di bawah kakinya yang terputus. Itu adalah Heavenbreaker Sword Intent yang lemah yang dia gunakan sebelumnya, meskipun Hua Caili tahu bahwa itu lebih kuat. Pedangnya berputar sebelum menunjuk ke langit. Saat bergetar, garis merah muncul di langit. Namun, tanah sekitar 20 meter di belakangnya yang teriris. Tepat ketika dia mengubah posisinya lagi dan bersiap untuk menunjukkan niatnya untuk ketiga kalinya, dia mendengar Hua Caili berbisik dengan sangat takut-takut, Tuan Muda Yun, bolehkah aku? Dia tanpa sadar menggigit bibir bawahnya, dan matanya yang indah bergerak-gerak lama sebelum akhirnya berbicara, bolehkah aku meletakkan tanganku di lenganmu? Dia bukan Yun Ce. Dia tahu dia tidak akan pernah bisa melampaui kebutuhan akan dasar-dasar pedang dan seni pedang serta mewujudkan hati dan bentuk pedang hanya dengan merasakan niat pedang mereka. Itulah sebabnya dia ingin menyentuh Yun Ce dan merasakan sirkulasi niat pedangnya secara langsung. Tidak, sama sekali tidak, bantah Yun Ce tanpa ragu sedikitpun. Tuanku memperingatkanku bahwa cinta antara pria dan wanita adalah kanvas yang paling indah di dunia, dan juga pisau yang paling menyakitkan. Dia berkata kepadaku bahwa sebagai seorang pria, aku tidak boleh menyakiti hati seorang gadis. Menyentuh seorang wanita yang telah memberikan hatinya kepadaku, dan wanita yang telah aku janjikan untuk melindunginya selamanya, adalah satu hal, tetapi jika tidak, maka aku tidak boleh menyentuhnya. Aku tidak pernah melupakan nasihat tuanku, itulah sebabnya aku selalu menjaga jarak yang jelas antara diriku dan semua wanita sejak aku lahir. Aku mungkin telah tinggal di Kekaisaran Helian untuk beberapa waktu, tetapi aku tidak pernah menyentuh sedikit pun rambut di tubuh putri pertama, secara harfiah. Hua Caili mencoba mengingat apakah Yun Ce pernah melakukan kontak fisik dengan putri Helian selama konferensi Jurang Kilin. Tidak ada yang tahu apakah dia telah menyentuhnya saat dia tidak melihat, tetapi paling tidak, dia secara pribadi tidak dapat mengingat momen seperti itu. Puff, dia tanpa sadar tertawa kecil. Menyadari betapa kasarnya itu, dia buru-buru menghentikan dirinya dan menutup mulutnya. Ketika Yun Ce tampak semakin malu, dia buru-buru mencoba menghiburnya dengan caranya sendiri. Sejujurnya, kamu adalah pria pertama yang pernah kusentuh juga, jadi kita impas. Ayah tidak masuk hitungan, kan? Jawaban Hua Caili membuat Yun Ce menoleh ke belakang dengan heran. Tatapan mereka bertemu untuk waktu yang lama sebelum mereka berdua tertawa terbahak-bahak. Jadi, bolehkah aku melihat niat pedangmu dengan cara ini di masa depan? Hua Caili bertanya dengan antisipasi dan sedikit rasa malu dan gentar. Tentu saja bisa, Yun Ce mengangguk dengan serius. Kabut tak berujung itu gelap, tak berangin, dan mati. Namun, gelombang sesuatu tidak diragukan lagi beriak saat ini. Jauh di atas langit, Hua Qinying mengerutkan kening seolah-olah khawatir tentang sesuatu. Namun pada akhirnya, alisnya yang berkerut mengendur, dan dia mendesah. Hua Caili baru saja menguasai Heavenbreaker Sword Intent, dan menurut semua hak, dia harus fokus untuk memperdalam penguasaannya sekarang. Namun, dia sangat tertarik pada cara pedang Yun Ce yang tidak biasa. Gangguan adalah hal yang tabu, terutama bagi seseorang yang berlatih pedang. Di sisi lain, Yun Ce aneh bahkan di luar imajinasi terliar seseorang. Siapa yang tahu, mungkin Caili benar-benar bisa belajar sesuatu dari Yun Ce dan mengalami keuntungan besar sebagai gantinya. Dia seharusnya menjaganya secara rahasia dan tidak membuat keputusan untuknya, jadi, dia akan melakukan hal itu. Abis, Kerajaan Dewa All Butterfly. Seorang pria berjalan melintasi koridor. Dia memiliki sosok yang tinggi dan ramping serta rambut hitam panjang.
Dia mengenakan jubah hitam longgar yang ditutupi dengan pola iblis yang paling mulia. Wajahnya tampak seperti dipahat dari batu, tajam dan dingin. Matanya yang hitam menyerupai 10.000 malam yang saling tumpang tindih. Langkah kakinya lambat, tetapi setiap kali kakinya mendarat di lantai, langit biru di atas kepalanya tampak sedikit gelap. Alasannya, sederhana, dia menanggung martabat dan kekuatan dewa di tubuhnya. Dia adalah Bupati Ilahi Kerajaan Dewa Burung Hantu Kupu-Kupu, Bupati Ilahi Pre-Eternal Pan Yuseng. Mengikuti di belakangnya adalah seorang pria setengah baya kurus dengan gaya rambut dan jubah yang sama. Sejumlah besar kekuatan iblis beredar di sekujur tubuhnya. Kedua pria itu menatap ke depan. Mereka melihat seorang pria muda terkulai di pintu masuk aula seperti lumpur. Wajahnya memerah, dan matanya redup dan tidak fokus. Dia memeluk kendi anggur besar di pangkuannya, dan dia basah kuyup dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan anggur. Secara harfiah, bahkan rambutnya pun tertutup anggur. Orang bisa mencium baunya dari jauh, jauh sekali. Anggur legendaris yang diminum pemuda itu disebut, not even atau Sandreams, yang berarti bahwa bahkan 1000 mimpi pun tidak cukup bagi peminumnya untuk kembali ke kenyataan. Sayangnya, pada tingkat kultivasi mereka, hanya butuh sedikit usaha untuk menetralkan anggur yang 1000 kali lebih kuat dari ini. Pemuda itu ingin mabuk, itulah sebabnya dia mencari anggur paling kuat yang bisa dia temukan untuk mematikan semangatnya. Sepertinya dia ingin tenggelam dalam mimpi abadi, tidak pernah terbangun lagi. Alis Pan Yuseng berkerut, dan tekanan dingin yang keluar dari tubuhnya sesaat membekukan bahkan pria di belakangnya. Namun, dia segera mengalihkan pandangan dari pemuda itu. Dia melangkah melewatinya seolah-olah dia tidak ada. Kemudian, dia berhenti total, melihat ke belakang, dan berkata dengan kasar, dasar tak tahu malu. Berapa lama lagi kau akan meninggalkan dirimu sendiri? Kata-kata marah dari seorang dewa dapat menyebabkan langit dan bumi bergetar, tetapi pemuda itu hanya mengangkat kepalanya sedikit dan menatap Pre-Eternal Divine Regent dengan matanya yang suram. Lama kemudian, dia akhirnya menyadari siapa yang sedang dia lihat, tetapi alih-alih menenangkan diri dengan tergesa-gesa, dia hanya menyeringai tidak peduli dan mabuk. Itu kau, ayah, bersendawa. Dia bersendawa keras dan tanpa peduli dengan kesopanan, suaranya tidak memiliki rasa hormat yang seharusnya dimiliki seseorang ketika menghadapi seorang Divine Regent atau seorang ayah. Apa yang terjadi? Dewa sepertimu tidak mungkin meluangkan waktu untuk repot-repot dengan sampah tidak berharga sepertiku, bersendawa.